Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Casda Waluya, mahasiswa Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron MPhil selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang telah berkenan menonton video presentasi kami. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan, akan sharing kepada rekan-rekan mengenai materi presentasi kami. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan sebuah quotes. Orang bijak mengatakan, pendidikan bukan hanya persoalan pergi ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu-ilmu kehidupan. So, pada kesempatan sharing hari ini, pada kesempatan presentasi hari ini, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan bagi kita semua. So, pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada rekan-rekan mengenai materi kelompok kami, yaitu perkembangan filsafat pada zaman Yunani kuno. Adapun perkembangan filsafat pada zaman Yunani kuno, sebelum melangkah lebih lanjut, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian filsafat itu sendiri. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia, yang berasal dari kata kerja filosofein, yang berarti mencintai kebijaksanaan. Kata filsafat juga berasal dari kata Yunani filosofis, yang berasal dari kata kerja philein, yang berarti mencintai, atau philia, yang berarti cinta, dan sophia, yang berarti kearifan. Dari kata tersebut lahirlah kata Inggris, yaitu filosofi, yang biasa diterjemahkan cinta kearifan. Adapun pemikiran pada masa Yunani kuno, filsafat secara umum sangat dominan, meski harus diakui bahwa agama masih kelihatan memainkan peran. Hal ini terjadi pada tahap permulaan, yaitu pada masa Thales, sekitar tahun 640 sampai 545 sebelum Masehi, yang menyatakan bahwa esensi segala sesuatu adalah air, belum murni bersifat rasional. Filsafat Socrates ditandai oleh usaha mencari asal atau asas segala sesuatu. Tidakkah dibalik keanekaragaman realitas di alam semesta itu hanya ada satu asas? Thales mengusulkan air, Anaximandos yang tak terbatas, Empedocles api udara tanah air. Herakleitos mengajarkan bahwa segala sesuatu itu mengalir, selalu berubah, sedangkan Parmenides mengatakan bahwa kenyataannya justru sama sekali tak berubah. Puncak zaman Yunani dicapai pada pemikiran filsafat Socrates pada tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi, Plato pada tahun 428 sampai 348, dan Aristoteles pada tahun 384 dan sampai 322 sebelum Masehi. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, orang Yunani mempunyai sistem kepercayaan bahwa segala sesuatu harus diterima sebagai sesuatu yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng, yang artinya suatu kebenaran lewat akal pikir atau logis tidak berlaku. Yang berlaku hanya suatu kebenaran yang bersumber dari mitos atau dongeng-dongeng. Nah, adapun ciri umum dari filsafat Yunani adalah rasionalisme yang diterima atau yang dimana mencapai puncaknya pada orang-orang sofis. Perkembangan filsafat. Para filsuf menandai dinamika pemikiran yang mencoba mendobrak dominasi mitologi. Mereka mulai secara intens memikirkan tentang alam atau dunia, sehingga sering dijuluki sebagai filosofer atau ahli tentang filsafat alam, natural philosopher, yang dalam perkembangan selanjutnya melahirkan ilmu-ilmu kealaman. Pada perkembangan selanjutnya, di samping pemikiran tentang alam, para ahli fikir Yunani pun banyak yang berupaya memikirkan tentang hidup manusia di dunia. Dari titik tolak ini lahirlah filsafat moral
atau filsafat sosial. Pada tahapan berikutnya, mendorong lahirnya ilmu-ilmu sosial. Di antara filsuf terkenal yang banyak mencurahkan perhatiannya pada kehidupan manusia adalah Socrates. Dia sangat menentang ajaran kaum sofis. Abad pertengahan semenjak meninggalnya Aristoteles, filsafat terus berkembang dan mendapat kedudukan yang tetap penting dalam kehidupan pemikiran manusia, meskipun dengan corak dan titik tekan yang berbeda. Periode sejak meninggalnya Aristoteles disebut periode Helenistik, atau Helenisme adalah istilah yang menunjukkan kebudayaan gabungan antara budaya Yunani, Asia Kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir kuno. Di dunia Islam atau umat Islam, lahir filsuf-filsuf terkenal seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Sementara itu, di dunia Kristen, lahir filsuf-filsuf antara lain seperti Peter, Abelardus, Albertus Magnus, dan Thomas Aquinas. Masa modern, para filsuf zaman modern menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tetapi dari diri manusia sendiri. Namun tentang aspek mana yang berperan ada beda pendapat. Aliran rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio. Kebenaran pasti berasal dari rasio atau akal, dipelopori oleh René Descartes. Pendapat para ahli yang pertama, Thales. Nama Thales berasal dari penuturan sejarawan Herodotus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Thales sebagai salah satu dari 7 orang yang bijak. Aristoteles memberikan gelar The Father of Philosophy, juga menjadi penasehat teknis ke-21 kota Lonia. Salah satu jasanya yang besar adalah meramal gerhana matahari pada tahun 585 sebelum Masehi. Yang kedua itu ada Anaximandros. Anaximandros adalah orang pertama yang mengarang suatu traktat dalam kesusastraan Yunani dan berjasa dalam bidang astronomi geografi, sehingga ia sebagai orang pertama yang membuat peta bumi. Yang ketiga itu ada Pythagoras. Mengenai riwayat hidupnya, ia dilahirkan di Pulau Samos, Lonia, dan tanggal dan tahunnya tidak diketahui pasti. Ia juga tidak meninggalkan tulisan-tulisan, sehingga apa yang perlu diketahui Pythagoras harus memerlukan kesaksian-kesaksian. Pemikirannya, substansi dari semua benda adalah bilangan, dan segala gejala alam merupakan pengungkapan indrawi dari perbandingan-perbandingan matematis. Yang keempat itu ada Xenophanes. Xenophanes lahir di Solopon, Asia Kecil. Waktu berumur 25 tahun, ia mengembara ke Yunani. Ia lebih tepat dikatakan sebagai penyair daripada ahli fikir atau filosof. Hanya karena ia mempunyai daya nalar yang kritis yang mempelajari pemikiran filsafat pada saat itu, namanya menjadi terkenal karena untuk pertama kalinya ia melontarkan anggapan bahwa adanya konflik antara pemikiran filsafat dengan mitos. Yang kelima ada Heraklitos. Pemikiran filsafatnya terkenal dengan filsafat menjadi. Ia mengemukakan bahwa segala sesuatu yang ada itu sedang menjadi dan selalu berubah. Sehingga ucapannya yang terkenal Panta Reikai Uden Mene, yang artinya segala sesuatunya mengalir bagaikan arus sungai dan tidak satu orang pun yang dapat masuk ke sungai 2 kali. Alasannya karena air sungai yang pertama telah mengalir berganti dengan air yang berada di belakangnya. Dengan demikian juga segala hal yang ada tidak ada yang tetap, semuanya berubah. Akhirnya dikatakan bahwa hakikat dari segala sesuatu adalah menjadi. Maka filsafatnya dikatakan filsafat menjadi. Yang keenam itu ada Parmenides. Parmenides adalah salah seorang tokoh
relativisme yang penting. Dikatakan sebagai logikawan pertama dalam sejarah filsafat dan dapat disebut filsuf pertama dalam pengertian modern. Yang ketujuh ada Zeno. Zeno lahir di Elea dan murid dari Parmenides. Sebagai murid, ia dengan gigih mempertahankan ajaran gurunya dengan cara memberikan argumentasi secara baik, sehingga kemudian ia dianggap sebagai peletak dasar dialektika. Menurut Aristoteles, Zeno lah yang menemukan dialektika, yaitu suatu argumentasi yang bertitik tolak dari suatu pengandaian atau hipotesa dan dari hipotesa tersebut ditarik suatu kesimpulan. Yang kedelapan yaitu ada Empedokles. Lahir di Akragos, Pulau Syria, ia sangat dipengaruhi oleh ajaran kaum Pythagorean dan aliran keagamaan Refisme. Ia pandai dalam bidang kedokteran, penyair retorika, politik, dan pemikir. Ia menulis karyanya dalam bentuk puisi, seperti Parmenides. Yang kesembilan ada Anaxagoras. Anaxagoras adalah ahli pikir yang pertama yang berdomisili di Athena, di mana di kemudian hari Athena inilah menjadi pusat utama perkembangan filsafat Yunani sampai abad ke-2 sebelum Masehi. Pemikirannya realitas bukanlah satu, akan tetapi terdiri dari banyak unsur dan tidak dapat dibagi-bagi, yaitu atom. Atom ini sebagai bagian dari materi yang terkecil dari materi sehingga tidak dapat terlihat dan jumlahnya tidak terhingga. 10. Demokritos 460-370 sebelum Masehi. Ia lahir di kota Abdera di pesisir Tarake di Yunani Utara. Karena ia berasal dari keluarga yang kaya raya, maka dengan kekayaannya itu ia berpergian ke Mesir dan negeri timur lainnya. Dari karya-karyanya ia telah mewariskan 70 karangan tentang bermacam-macam seperti masalah kosmologi, matematika, etika, logika, astronomi, puisi, dan lain-lain. Sehingga ia dikenal sebagai sarjana yang menguasai banyak bidang. Selanjutnya kesimpulan, kelahiran pemikiran filsafat barat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi yang diawali dengan mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran terhadap gejala alam. Dalam sejarah filsafat, biasanya filsafat Yunani dimajukan sebagai pangkal sejarah filsafat barat karena dunia barat, Eropa barat dalam alam pemikirannya berpangkal kepada pemikiran Yunani. Selanjutnya, terdapat 3 faktor yang menjadikan filsafat Yunani lahir. Yang pertama, bangsa Yunani ini kaya dengan mitos atau dongeng-dongeng. Yang kedua, karya sastra Yunani yang dapat dianggap sebagai pendorong kelahiran filsafat Yunani. Yang ketiga, pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan yang berasal dari Mesir di lembah Sungai Nil. Demikianlah pemaparan materi dari sharing presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita semua, dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menonton video presentasi kami. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.